Kalau diingat sama bos saya, dikasih uang itu. Kalau dia tak ingat, saya berdoa kepada Tuhan, mengingatkan dia. Kan kurang ajar sebenarnya dia. Siswa ada 25 orang. Siswa ini gimana? Aku bilang, kalau nggak ada makanan 40 hari, puasa 40 hari. Tempat tinggalnya, itu kan anak-anak Tuhan, Tuhan yang ngurus. Percayakah saya? Mana saya percaya? Saya simpan uang $100, kita tunggu, aku pikir. Tanggal 5 Januari 99 saya di sana, tak ada lagi makanan. Semua daun ubi di Batam kami rebus, kami makan. Ternyata kalau daun ubi aja direbus dimakan, oyong, nah lambung kita tak kuat. Jadi siswa saya udah mulai teler-teler, kenapa kau? Aku bilang, agak goyang perutku Pak, katanya. Akhirnya semua anjing di kota Batam itu kayak bunuh, kayak makan, kayak bunuh, kayak makan. Habis anjingnya kucing. Jadi dalam hati saya kan, tunggu aja lah. Ini pengalaman saya. Saya datengin seorang pengusaha. Pengusaha bilang, kau pendeta ya? Pasti kau pengemis. Sakit hati saya. Saya bilang, Tuhan, miskin pun aku, tak ada juga yang nolong Tuhan. Dari saya itu saya boleh katakan, Tuhan kaya, terpaksa kita kaya. Makan sop kucing itu. Ada dua doa yang bisa kita sampaikan. Sampai kapan Tuhan? Atau yang kedua, Tuhanku kaya, kita akan kaya, jangan takut, Tuhan memberkati kita. Itu kan omongan, hatiku pun tak percaya. Tapi daripada 25 orang ini mati imannya, wah kita berkatakan. Saya sendiri di rumah saya pikir, ya lah Tuhan. Dan pas tanggal 4 Februari, habis kucing, habis anjing, habis semua. Uang tinggal $100. Tuhan bilang, kasih uang itu. Saya marah sama Tuhan. Tak benar juga kok Tuhan, gue bilang. Karena aku ini S1 Unpad loh Tuhan. Fisika ya lumayan lah, bisa kerja lah Tuhan. Ini makan kucing, makan anjing, semua udah aku makan Tuhan. Tuhan bilang, kasih uang $100 itu. Udahlah kasih. Udahlah. Tahu sudah tanggal 5 Februari. Ada teman dari Singapura datang, saya dikasih $10.000. Buat apa? Aku bilang, beli mobil katanya. Kalau mobil pun Tuhan bayar, bagaimana dengan makanan itu? Dari saat itu saya ngomong besar, kita akan kaya karena Tuhan. Karena meskipun tak ada juga yang nolong, kita ngomong kepada orang dibilangnya kita pengemis. Iya, mulai saat itu kita mulai ngomong besar. Kita mulai kita akan pergi ke bangsa-bangsa, kita akan pergi. Mereka bilang udah gila bapak itu, biarinlah, aku pikir. Karena susah pun tak ada juga yang tolong. Hari ini spirit yang sama, mari kita menangkan Amerika. Haleluya. Jadi dari saya itu kalau saudara ke Batam, ceklah nama saya di Google, adalah situ. Saya pernah calon wakil wali kota, pernah calon DPD, itu mengeluarkan uang banyak. Politik di Indonesia banyak. Miliar-miliarnya habis uang itu. 5 tahun yang lalu kami ke Sydney. Kalau saudara tahu biaya di Sydney, ngertilah maksud saya. Allah bekerja dengan luar biasa. Amen. Tapi kami tidak puas. Kita akan bangun 500 gereja di Amerika ini. Bilang amin saudara. Amen. Jadi ini tim kita ini ya, tim kita ngomong besar ini. Nah, kita harus ngomong, lihat. Kita lihat pasal 14, apa yang terjadi? Setelah dengar laporan itu, apa yang terjadi dengan orang Israel? Lalu segenap itu mengatakan, haleluya. Enggak. Mereka nangis. Pada malam itu nangis mereka. Udah perang belum? Belum. Udah takut. Sudah takut duluan. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa. Dari mana mereka bisa bersungut-sungut? Ada kursus bersungut-sungut? Enggak ada. Perhatikan. Kalau kita salah yang kita percayai, muncul persungutan. Jadi kalau sudah berkokok terus, bahaya. Kok begini, kok begitu, ntar aja kena flu burung mati tuh. Jangan bersungut-sungut. Bersungut-sungutlah semua orang kepada Musa dan Harun. Dan sebab itu berkata mereka, sekiranya kami mati saja di Mesir. Ngapain kami ke padang gurun ini? Saya nggak tahu badai apa yang di depan kita. Persungut-sungutan bukan jawabannya. Mulai kita masuk ke tanah perjanjian, ngomong yang besar. Amin.
Tahu saudara, mereka itu mulai ribut satu dengan yang lain. 2 suara dengan yang 10. Yang mana yang didengar? Yang 10. Jumlah orang itu ada berapa? Ada 2 juta. Semua dengar yang 10 itu. Saya ngomong begini, tidak banyak pendeta ngomong begini. Mungkin saya juga bilang, udah gila Pak Ju itu ngomongnya gede-gede kali. Ya begitu. Tapi kita harus menangkan Amerika ini. Amin. Tapi kan Pak Ju gak punya apa? Aku punya Yesus. Engkau juga punya Yesus. Yesus pemilik jagat raya ini. Jadi jangan banggakan harta, kemampuan kita, otak kita, strategi kita. Tidak. Kalau kita yang menangkan, terpaksa kita mengandalkan Tuhan. Amin. Tahu saudara apa kata Joshua dan Kaleb? Kita telan mereka katanya. Gila orang ini. Kita telan orang itu katanya. Itu Joshua dan Kaleb ngomong. Jadi hari ini nasib Amerika dan Eropa ada di tangan kita. Amin. Kita telan mereka. Kita telan mereka. Haleluya. Kita jangan saling menelan. Ini kalau kita tidak telan mereka, kita saling menelan. Mereka saling menelan ini. Mereka mau bunuh pun orang itu. Mereka ganti, ayo kita ganti aja pemimpin katanya. Jangan saudara. Jadi terlanjur saudara ikut di sini. Saya tidak mau saudara jadi jemaat saya. Saya pengen saudara ikut buka gereja yang 500 itu. Untuk itu kalau buat nggak mau, saya nggak mau jadi pendeta. Saya pengen memotivasi orang untuk menjangkau Amerika ini. Nah, kita lagi persiapan untuk melayani di Malta. Bayangkan tim pujian penyembahan kita ini, kita akan bawa ke Malta. Yes. Begitu iya. Jadi waktu nanti kita buat salah di sana orang tahu, mereka memang nggak begitu jago-jago ya, tapi kok kuasa Tuhan nyata. Itu baru mantap. Daripada mereka jago-jago ya, tapi tak ada radio Tuhan, nggak mantap. Jadi sebenarnya kita nggak perlu jago, yang penting mau saja. Saya pertama khotbah di Amerika tahun 2005, gereja bule, saya khotbah bahasa Inggris campur bahasa Toba, bahasa Pak, bahasa Karo, semua bahasa saya omongkan. Dianggap mereka bahasa roh. Aku tak peduli. Saya doain aja mereka. Jadi hari ini, Bapak Ibu, tanah perjanjian ini nggak bicara tentang kita. Bicara tentang Allah yang hebat dan luar biasa. Amin. Jadi yang membuat mereka gagal bukan peperangan itu. Omongannya. Jadi kalau kita salah yang kita sekarang kalau kita katakan jangan bersungut-sungut, dia pasti bersungut-sungut. Sepanjang dia nggak berubah kepercayaannya, dia akan bersungut-sungut.